Gimana kalau Abuya ganti namanya? Alhamdulillah. Tadusan bin Ima itu Muhammad Nizar dapat nama dari Abuya Habib Hasan bin Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin rahimakumullah, pemirsa HMA Podcast. Alhamdulillah pada malam hari ini di bulan Ramadan kami membuka dan baru tayang juga HMA Podcast lewat Syam TV, yakni media kaum milenial. Kepada jamaah yang belum subscribe dulu, jangan lupa sebarkan. Pada malam hari yang mulia ini, Habib kedatangan tamu Ustadz Nizar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya halak bekhair. Alhamdulillah bekhair. Masya Allah. Masya Allah. Ikhwani rahimakumullah, Ustadz Nizar ini salah satu murid daripada Al-Buya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang alhamdulillah mungkin orang Bogor sudah tidak asing dengan beliau. Khususnya ahli majlis Syababul Khair tahu siapa beliau dan bagaimana kiprah beliau di dalam dakwah. Masya Allah. Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah Habib. Sibuk apa hari ini Ustaz? Hari ini sibuk ya biasa Habib. Kita keseharian daras, terus kita jadi imam taraweh, kemudian langsung ke sini Habib panggilan. Masih kerja di luar juga Ustaz ya? Alhamdulillah. Itu Menyibukkan salah satu menyibukkan waktu dunia, tapi kita barengi lagi akhiratnya. Cakep sekali. Masya Allah. Dunianya dikejar, akhiratnya juga ikut. Masya Allah. Tapi yang pasti dunia untuk akhiratnya. Nah, Ustaz, hari ini ya kan pada pastinya di bulan suci Ramadan aktivitas majlis semua kan sedang off ya. Begitu pula majlis Syababul Khair yang sudah mungkin 3 minggu ini tidak ada kegiatan karena mungkin sudah tawakufan sementara. Ini banyak jamaah yang sering bertanya-tanya ya kan pada kita orang motivasinya Ustaz. Motivasinya di dalam pergerakan dakwah anak-anak muda zaman sekarang yang sama kita ketahui Masya Allah begitu sangat luar biasa, sangat dahsyat. Tanggapan antum sebagai orang yang juga kerja di luar, kemudian malam harinya memakaikan untuk dakwah, untuk mengajar, sosialisasi dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat. Tanggapannya di zaman seperti ini dan keadaan seperti ini, menurut antum itu seperti apa sih? Menyempatkan untuk mencari nafkah, juga untuk menyibukkan dalam dunia dakwah. Dan lihat antum ini nggak pernah bosan. Pulang kerja, malam langsung mengajar lagi, ya kan? Kemudian memikirkan majlis, korwil. Oh jamaah perlu diketahui, Ustadz Nizar ini sekarang menjadi ketua majlis Syababul Khair. Semua kepengurusan majlis Syababul Khair, baik semua pergerakan, mulai dari krunya, ranting-rantingnya, korwil-korwilnya, seluruh pusat Senusantara beliau yang handle semua saat ini. Masya Allah. Luar biasa Bebe. Sampai nggak kayak pegang tuh. Sampai nggak kepegang. Iya. Masya Allah. Sat, gimana Sat motivasi menurut antum Sat? Kalau untuk motivasi yang pertama Bib, Al-Fakir ini pernah gitu izin sama orang tua terlebih terkhusus kepada Umi Al-Fakir dulu nih. Mi, anak maaf, izin untuk berhenti kerja, pengen fokus dakwah. Dan dakwah di situ anak nggak untuk mengajar aja di satu tempat. Misalkan anak sekarang lagi bangun majlis tahdisan bin Emah ya, karena disampaikan oleh Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Apalagi kita ini Abna Abuya. Kita kalau udah di pondok dalwa itu, ibaratnya udah terlanjur kita itu udah tenggelam dah di pondok dalwa itu. Jadi kalau kita ibaratnya rugi murid Abuya, nggak bakal bisa bilang rugi. Nah, kata Habib Segaf itu bagaimana caranya kita itu punya majlis, punya pondok pesantren. Nah, anak izin ke Umi pernah tuh, Mi, izin wagop Mi, AA izin wagop. Kata Umi, apa alasannya buat wagop? Mau ngajar. Kalau AA nggak punya penghasilan per bulan, Umi takutkan setiap AA ngajar yang diharapkan oleh AA itu amplop. Masya Allah. Nah, sampai sekarang Umi masih belum ridho. Nah, emang kita konsultasi. Antum sendiri kan lebih tahu, Habib. Masya Allah. Sampai kita disinggung oleh Habib Segaf Baharun. Nah, Suman Habib Segaf dalam kategori apa ini Ustaz? Dalam singgung dalam arti ibaratnya belum keyakinan kepada Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan anak masih kerja, gitu. Tapi di salah satu sisi lain, anak punya Umi belum ridho anak berhenti. Umi anak nggak mau, anak hanya satu ngajar di satu tempat. Nanti diibaratkan anak ada panggilan, ya seumpama lah ya Bib. Walaupun kita masih ecek-ecek gitu Bib. Ada panggilan dakwah ke sana ke sini, tapi Umi anak nggak mau. Yang anak harapkan di situ itu hanya amplopnya saja. Masya Allah. Gitu. Cuman anak lebih memperkuat Umi. Nanti kedepannya anak memperkuat Umi lagi, anak ingin membuktikan. Karena ketika anak mondok Bib, ini sangat luar biasa Bib. Sampai anak punya abah nggak percaya, Umi anak nggak percaya.
Kakak-kakak anak nggak percaya. Apa mau mondok? Aduh, paling juga sebulan 2 bulan. Katanya gitu. Karena apa? Anak tipikal di situ salah satu anak bungsu. 4 bersaudara, anak laki satu-satunya bungsu. Mungkin ibaratnya Umi melahirkan anak itu dibilang nyesel ya nyesal. Karena apa? Abah yang pengen anak laki-laki. Ketika anak lulus SD, anak udah masuk nih di SMP, salah satu SMP swasta di Bogor. Baru anak masuk berapa bulan, anak ditawarin, anak punya Ami, Ustaz Huzaifah, alhamdulillah. Tadusan Binima juga ya, beliau yang mendidik anak ketika di pondok. Anak bilang, Mi, Bah, anak pengen mondok aja. Mondok, anak diketawain. Dulu ada zamannya SD aja sanlat itu, anak baru nginep, baru datang sore, malam anak udah kabur. Masya Allah. Dari sekolah. Makanya anak punya kakak, punya orang tua nggak percaya. Kita orang manja. Ya, dimanjakan sama orang tua. Anak pengen beli dulu zamannya apa? Zamannya Nintendo. Dibeliin. Zamannya apa lagi? Langsung ke apa di atas Nintendo-nya tuh ada Sega zaman Sega yang hitam, dibeliin. Sepeda, Wincycle apa. Anak-anak manja pokoknya. Makanya ketika kedenger anak pengen mondok, kaget semua keluarga. Pengen mondok ya? Akhirnya titipin sama Ami, Ustaz Huzaifah, alhamdulillah. Dibawalah anak ke Dalwa. Dan alhamdulillah anak masuk tahun 98 itu, anak masih bertemu dengan Abuya, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Nah, kita ambil keberkahan aja lah dari... Untuk berarti ketemu Hasan Baharun? Alhamdulillah. Ketika beliau meninggal pun, kita semua santri, di saat Abuya sudah dimandikan, kita santri itu dapat untuk mencium jenazahnya Abuya. Muter di bednya. Itu alhamdulillah. Anak nyium kakinya Abuya, nyium keningnya Abuya, tahadusan binimah buat anak. Masya Allah. Ya. Dan ketika di pondok juga, Bib, anak betahnya itu bukan sebulan 2 bulan. Lama sekali. Sampai anak punya Ami, Ustaz Huzaifah itu mendidik anak syadid. Keras, beliau itu keras. Anak menganggap beliau itu sebagai abah anak sekarang di pondok itu. Sampai anak hafalan mufradat target. Seminggu anak harus sudah hafal. Jurumiyah harus sudah hafal, segala macam. Bahkan anak seketika, anak saking kangennya sama orang tua, anak sempat kabur, Bib. Pintu pondok dulu kan orsadanya, zamannya itu kan masih Ustaz Huzaifah yang megang. Anak sarot kabur, ada dulu Ustaz Nasiri, Banjarmasin. Ketemu sama anak, ente mau kemana? Ente ponakannya Ustaz Huzaifah? Iya. Anak mau kabur, anak pulang. Mau kemana? Ditarik anak orsada. Di situ anak sekali dapat gamparannya tangan daripada Ustaz Huzaifah. Masya Allah. Besoknya, anak mulai berpikir. Jauh anak datang dari Bogor ke sini ingin mondok. Dan alhamdulillah tahadusan binimah berkah Ustaz Huzaifah, bukan kita menyombongkan diri. Di situ anak dibawa bisa loncat 2 kali ibtidah, dalam arti apa? Untuk meringankan beban orang tua. Kita mondok 1 ibtidah, 2 ibtidah, itu kan biaya orang tua makin full, Bib, kasihan. Tapi kalau kita loncat 1 ibtidah ke kelas 3, 3 ke kelas 5. Anak dulu awal 3 ibtidah, loncat ke kelas 5, 5 ke kelas 1 sanawi. Tahadusan binimahnya di situ. Murid teladan. Insya Allah, doanya, Masya Allah. Baik, luar biasa sekali. Jadi yang bisa Anda petik dari Ustadz Nizar barusan sampaikan, bahwasannya keberhasilan yang saat ini ataupun yang menjadi motivasi antum dalam dakwah adalah keteguhan seorang ibu yang nggak pernah bosan. Memang kita sering mendengar satu peribahasa, hebatnya seorang laki-laki karena perempuan yang mendampingi. Sosok wanita di sini adalah seorang ibu. Ibu antum yang sangat luar biasa. Walaupun emang ada sosok seorang ibu terkadang kan suka membuat masalah. Itulah cobaannya kita. Terkadang anak ingin berhasil, cobaan dari keluarga. Artinya dari masalah saudara, di sini artinya bukan satu masalah, mungkin ibu cintanya kepada seorang anak. Artinya benar-benar ingin melihat anak ini, yakinlah saking cintanya. Ikhwan rahimakumullah. Masya Allah, tadi kita dengar dari Ustadz Nizar bagaimana beliau dulu mondoknya di Dalwa, Darul Gowa Dakwah. Kebetulan kita satu alma mater, satu pondok, ya kan. Cuman bedanya beliau mendapatkan seorang guru yang sangat luar biasa bagi kita, seorang murabi, pendidik. Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, seorang dai, seorang guru yang ikhlas, yang mengeluarkan, mencetak ribuan dai-dai yang saat ini sudah menyebar di mana-mana, Masya Allah. Sangat luar biasa. Itu karena pondasi keikhlasan beliau. Nanti Anda ingin tanya-tanya sedikit kenang-kenangan antum dengan Abu Hasan Baharun, sangat luar biasa. Nah, kemudian yang kedua juga di sini ibu beliau pun memberikan satu masukan, kamu kalau belum secara garis besar, kalau kamu belum terlalu yakin terjun ke dalam dunia dakwah, tanpa kamu memiliki satu pegangan untuk hidup kamu, nanti akhirnya kamu menjadi orang yang hidup dari agama, bukan menghidupkan agama. Masya Allah ya, luar biasa. Orsada ini mungkin pengurus pondok kali, Ustaz, ya kan bahasa-bahasa anak santri kita dulu, ya kan?
Ustaz, Masya Allah. Jadi antum sempat digampar Ustaz Hudzaifah, Ustaz ya? Masya Allah, bukan sempat lagi Bib. Itu di situ ketika anak digampar, besoknya anak tidur, malamnya anak tidur, besoknya udah langsung betah. Tahasan, maksudnya udah kerasan lah ibarat Masya pondok tuh ya. Allah. Ada peribahasa Darbul Habib Zabib. Nah, Pukulan sang kekasih itu bagaikan anggur. luar biasa. Masya Makanya sampai sekarang anak nggak pernah lupakan pukulan tersebut. Itu yang bisa membuat keberhasilan anak ketika anak. Tapi zaman sekarang, Ustaz, maaf kalau ada murid dikerasin sama gurunya, sama orang tuanya. Kadang-kadang murid sekarang nih mereka itu mengadu, bahkan tidak sedikit melaporkan. Ini ya, sekarang fenomenanya beda. Orang dulu itu mondok sebentar, terus berhasil karena keberkahan tadi itu, keikhlasan dan juga keberkahan para pendidik kita. Ini kalau anak tahun-tahun sekarang nggak tahu Nintendo sama Sega ya, ini anak-anak tahun 90-an. Mainan-mainan dulu. Masya Allah, betul. Masya Allah. Jadi antum orang yang paling dimanja, Ustaz ya? Paling dimanja, Bib. Mau biasa. apa aja, walaupun abah anak sadid, nggak nurutin, tapi besoknya dibeliin. Masya Kita dipukulin dulu nih, besoknya dibeliin. Itulah kasih sayang orang tua yang tidak pernah putus untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ustadz Nizar, Masya Allah, anak ingin dengar sedikit saja atau 1-2 cerita kenang-kenangan antum bersama Buya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Alhamdulillah, Habib ya. Yang pertama tahdusan bin Ima buat Al-Fakir sendiri, ketika Al-Fakir diberi nama langsung. Diganti nama dari Hardiansah menjadi Muhammad Nizar. Oh, itu Abu Hasan? Zaman Abu Habib Hasan Abu Hasan Baharun. 2 bulan sebelum Tufi. Sebelum meninggalnya beliau mengganti nama antum. Masya Allah. Ketika itu kita di absen di maktab, kan dulu Bib, ketika kita masuk 98 itu Abu Habib Hasan Baharun yang langsung mengajarkan muhawarah kepada anak-anak baru. Kemudian beliau sendiri yang mengasih hubus. Roti ya, kalau kita roti itu namanya roti blunder ya. Roti blunder. Roti bulat-bulat itu tidak pernah bosannya Bu ya. Setiap anak-anak yang baru-baru yang judul semua dimasukkan ke maktab. Ketika absen satu Hardiansah, Isma'na. Apa artinya katanya? Gimana kalau Abu Ya ganti namanya? Alhamdulillah, tahdusan bin Ima itu Muhammad Nizar, dapat nama dari Abu Ya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Masya Allah, begitu sangat berkah, sangat luar biasa. Mudah-mudahan nama itu membawa keberkahan sampai akhir hayat antum. Jadi antum pernah antum disuapi. Sekarang sana sering dengar dari orang-orang lama tuh biasanya santri-santri suka disuapin. Alhamdulillah, Bib. Kita zaman waktu pertama kita masuk beberapa minggu muhawarah dipanggil ke maktab, itu kita disuapin roti oleh Abu Ya. Abu Ya mempotek, kemudian susu yang Abu Ya tuangkan, itu kita semua diminumkan satu-satu oleh Abu Ya. Kita merasakan alhamdulillah. Indahnya luar biasa. Luar biasa. Sosok Abu Hasan di mata antum seperti apa? Karena antum mengalami beliau. Al-Fakir kan cuma bisa mendengar cerita manaqib beliau. Ikhwani rahimakumullah. Saya pun bisa begini karena berkah daripada Buya Hasan bin Baharun, ya kan? Nanti di satu momen kita akan khusus ceritakan kalau diberikan judul dulu yang sangat center, barokah sepatu hitam. Nanti kita akan kulas itu tentang barokah sepatu hitam. Nah, ikhwani rahimakumullah, Abu Habib Hasan Baharun ini seorang dai, seorang motivator di dalam bahasa Arab, serta seorang guru yang sangat luar biasa. Bukti keikhlasan beliau menyebarnya para dai, para guru-guru, ustadz, asatidah yang menyebar di seluruh Nusantara, bahkan di Asia. Luar biasa. Luar biasa antum Ustaz, Masya Allah, nikmat banget bisa dapat tangan beliau. Bukan hanya mencium tangan, tapi disuapi dengan tangan beliau. Inilah bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Kalau guru-guru dulu itu benar-benar mendidik karakter seorang anak tersebut sebelum memberikan ilmunya. Artinya kasih sayang dia berikan, perhatian dia berikan, cinta dia berikan, diberikan pula keikhlasan yang sangat luar biasa sehingga membekas menjadi asar dan itu terus tergiang sampai kehidupan dia dan itu pun akan membekas sampai kepada anak cucunya. Masya Allah, hadirin rahimakumullah, kita akan dengarkan 1 atau 2 pertanyaan dari jamaah. Ini begitu banyak pertanyaan, tapi karena momen waktu yang sangat singkat, kita dengarkan dulu pertanyaan atau bacakan dulu pertanyaannya. Saya pilih saja karena begitu banyak yang masuk. Satu pertanyaan yang sangat indah Ustadz, yang sangat mungkin di antara pertanyaan yang lain. Ustadz, antum kan sibuk kerja. Kemudian antum itu juga sebagai kepala rumah tangga dan juga pimpinan majelis. Pasti dong orang-orang di bawah ataupun di masyarakat ini menemui dengan berbagai macam model. Ustaz, tolong motivasi untuk anak-anak muda zaman sekarang. Mereka bisa hadir majelis taklim, akan tetapi kok kenapa masyarakat ini menganggap kurang baik
terhadap mereka yang suka hadir majlis taklim. Artinya kesan di masyarakat anak majlis zaman sekarang ini kok beragajulan. Mohon Ustaz arahan dan nasihatnya. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa, Bib. Masya Allah. Masya Allah. Al-Fakir, Bib, gabung di Majlis Sababul Khair. Itu di saat milad Majlis Sababul Khair, kalau nggak salah di Taman Hewan, waktu saya di Walid masih ada. Lapangan hewan? Iya, lapangan hewan. Habib Hamzah masih ada. Di 2016 ya? 2016. Itu di situ Al-Fakir motivasi. Termotivasinya kenapa? Ini yang hadir jamaah banyak ketika itu hujan, Bib. Sampai ketika hadir pun, Al-Fakir belum kenal antum mungkin ya. Betul. Karena Al-Fakir diajak, naik panggung pun dipaksa oleh Ustaz Zena. Ustaz Zena Al-Sundawi. Itu yang bawa Al-Fakir pribadi. Insya Allah. Ya. Sampai sendal Al-Fakir itu hilang. Saking banyaknya tanahnya ketika hujan itu kan jeblok tuh. Betul. Tapi Al-Fakir bertemu dengan ashab, ada Ustaz Lutfi juga, Ustaz Hasan segala macam. Ustaz Lutfi yang di Kalimur di sana. Nah, yang aslinya beliau itu Jakarta, Bib. Cuman hijrah ke Kalimur di Bogor. Kami juga di dalam majlis juga pesantren. Kita dakwah bareng-bareng. Amin. Jadi memang kita merangkul semua abna Abuya Hasan dan juga putra beliau Habib Zain bin Hasan Harun dan putra-putra beliau yang sangat luar biasa. Kita mau rangkul beliau-beliau semua karena Majlis Sababul Khair bukan punya Mahdi bin Hamzah Segaf atau Habib Mahdi saja, tapi ini untuk umat, punya umat. Siapapun ini hanya sebagai wadah saja, sebagai wasilah. Masya Allah. Terus Ustaz, bagaimana Ustaz? Al-Fakir juga teringat tapi antum bilang Majlis Sababul Khair ini bukan majlis punya Habib Mahdi bin Hamzah Segaf. Masya Allah. Sampai Al-Fakir punya Ami, Ustaz Zepa Guru Al-Fakir sendiri sampai bilang, anak ini nggak bisa ngerangkul ente buat ngajar di majlisnya. Walaupun santri anak banyak apa segala macam. Ente bersyukur dikenal dengan Habib Mahdi bin Hamzah Segaf. Dari di situ ente mau dakwah lagi. Anak awal, Bib, anak tinggalin semua, Bib. Sampai anak hijrah ketika jiwat ke Pagelaran, ke Ciomas, anak sampai bilang ke keluarga, la taguli Ustad. Jangan bilang seantara kalian itu, anak ini Ustad. Anak ini pernah mondok. Sampai mertua anak segala macam anak selalu bilang seperti itu. Cuman anak di sini dapat hikmah kenalnya dengan Majlis Sababul Khair dan anak termotivasi untuk dakwah lagi di kalangan anak muda. Apalagi kita pernah mendengar kalam Habib Segaf bin Asnabi Ahmad Bahrun ketika itu mengumpulkan alumni Jabotabek di Ustadz Farid ya. Habib Segaf bilang, kalian dakwah itu selera. Maksudnya selera apa? Kalian nggak bisa memposisikan karakter Anda kepada murid-murid Anda. Anda punya karakter keras. Anda buktikan. Apalagi majlis-majlis antum, Bib, anak-anak muda. Antum buktikan juga dengan kekerasan antum. Nggak bisa, Bib. Yang ada apa? Anak-anak muda itu akan mental, baperan lah. Mereka nggak akan gabung lagi di majlis antum. Tapi punya karakter antum beda. Nah, maksudnya selera ini apa? Di saat mereka, seperti kita mentang layangan, Bib. Kalau kita mentang layangan kan kita mengikuti angin ya. Angin ke barat, ikut barat. Angin ke cuman di saat nanti layangan ini putus oleng, kita gejet, Bib. Maksudnya apa? Kita tanbih kepada mereka, ingetin. Nabihu, ingetin kepada mereka. Kepada orang-orang yang oleng tersebut gitu. Mungkin antum nasehatin, antum tanya kenapa muskilahnya. Tapi terkadang kita disayangkan sekali, Bib. Mereka malah anak-anak ahlul majlis, mereka pulang dari majlis, mereka tanpa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Masya Allah. Ini asarnya, bekasnya, Bib. Yang mau menjelekannya itu bukannya mereka, jati diri mereka bukan. Tapi sosok guru, Bib, yang ada di majlis tersebut. Mau majlis A ke majlis B ke majlis C. Di saat seorang ahlul majlis memberikan suatu kejelekan kepada masyarakat, yang pertama kali terkena itu yang mempunyai majlis tersebut. Betul. Itu yang kita sayangkan. Nah, jadi Al-Fakir pengen, Bib, merangkul anak-anak muda. Yang pertama apa? Mereka khidmah tapi dengan ikhlas. Dalam arti apa? Tidak mengharapkan sesuatu kecuali ridhonya daripada seorang guru. Masya Allah. Jadi kita rangkul dulu, Bib. Untuk masalah karakter kita bisa menyatukan nantinya. Ya, mari kita rangkul, kita ajarkan akhlakul karimah. Ya, terkadang kan kita motivasi kepada mereka, kita kumpul bla 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 bla, tapi di saat di situ tarbiyah kepada mereka tuh nggak ada. Yang penting apa? Antara hati ke hati, Bib, ucapan buat anak-anak muda itu. Kenapa kalian bisa seperti ini? Kenapa kalian bisa seperti ini? Ya, itu yang kita sayangkan, Bib. Terkadang mereka hadir-hadir majlis tapi mereka masih ada yang belum bisa baca Iqra. Ya, ibaratnya kalau sekarang tuh Iqra ya, Beb, ya. Iqra, terus Quran atau apa. Kita nggak malu untuk merangkul mereka. Bahkan saya tanya, kalau Anda malu ngaji bareng-bareng tentang Al-Quran atau Iqra segala macam, yuk bareng-bareng sama saya. Kapan Anda ada waktu, saya siap buat ngelayanin Anda. Seperti itu. Masya Allah. Artinya itulah salah satu manhaj Majlis Sababul Khair dengan metode tarik ulur. Nah, karena nggak semuanya bisa dikeraskan kan, tapi betul. Ada saatnya kita masuk terjerumus di dalam dunia tersebut,
bukan untuk ikut-ikutan, tapi kita harus tahu karakter seorang untuk kita bisa rangkul. Betul, Habib. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu, Nah. ya kan? Nah. Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Ya. Apalagi sekarang kalau orang karena gini, anak muda sekarang ini jarang sekali kan, apalagi kita tahu kan, dulu itu tahun 2010-2009 itu awal mula Majlis Syababul Khair berjalan, kita ini jemput bola. Nah, Datang nongkrong dengan mereka, duduk dengan mereka, hubung dengan mereka. Bahkan mayoritas anak-anak yang hadir adalah pemakai narkoba, ya kan? Pemakai narkoba, mereka suka mabuk. Tapi kita ambil hati mereka dulu. Kalau sudah cinta, apapun akan mereka berikan. Betul. Ya kan? Hidayah itu akan turun kepada mereka. Itulah trik dakwahnya Rasul SAW. Juga metode dakwah kita punya guru, tidak menyebut satu golongan, tidak menyebut atau menyinggung satu elemen, dan juga tidak menyinggung satu komunitas. Semua mencontoh akhlaknya Rasul SAW, walaupun pada realitanya kita belum bisa sempurna seperti guru-guru kita di dalam berdakwah. Bersyukur sekali kita mendapatkan arahan, bimbingan dari anak-anak putra Abu Yahib Hasan, Habib Baharun yang nggak pernah bosan membimbing kita semua. Masya Allah, khusus Habib Segaf Baharun yang selalu memberikan nasihat kepada kita. Dia nggak pernah bosan-bosan mantau kita. Ustadz Hardi Nizar, Masya Allah, kita di sini bisa dapat petik hikmah yang sangat luar biasa daripada beliau. Beliau pun aktif, saya ingat 2016 waktu itu saatnya kita ketemu 2016, antum baru pulang kerja hadir majlis. Dan saat tersebut mungkin sebagai awal perjumpaan kita, dan sampai sekarang kita masih sama-sama berjuang. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Amin, amin, dan perjuangan ini terus kalau anak cucu kita saatnya. Antum punya anak, kita punya anak, bisa bersinergi kembali terus sampai menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Intinya kita nggak mau meninggal kecuali mendapatkan stempel Nabi Ridho kepada kita. Ustadz Hardi Nizar, jazakumullah khair. Terima kasih banyak ya kan udah menyempatkan waktu. Ini sangat-sangat luar biasa, Habib. Masya Allah. Dan pesan terakhir buat jamaah majlis. Mungkin sekarang ini banyak anak-anak majlis yang tadi disampaikan dalam pertanyaan, kok banyak anak majlis. Intinya bukan majlisnya, bukan gurunya. Guru sudah mengajarkan akhlak, guru sudah mengajarkan yang baik, tapi ketika mereka pulang tidak bisa menerapkan apa yang mereka dapatkan di dalam majlis, sehingga majlis tersebut terbawa-bawa ataupun guru tersebut dibawa-bawa. Nah, mungkin nasihatnya Ustaz untuk semua anak majlis dimanapun, majlis apapun itu, ya kan, majlis apapun itu, dimanapun itu majlisnya, siapapun itu gurunya, siapapun itu pimpinan majlisnya. Nah, saat untuk beliau-beliau semua, atau untuk mereka anak-anak muda yang hadir majlis, dalam akhlaknya, Ustaz. Artinya akhlak di sini mungkin hadir majlis menjaga etika, duduk dengan rapi, niatnya dibenarkan. Motivasinya, Ustaz, sedikit saja, Ustaz, untuk beliau-beliau semua. Motivasinya, Bib, dari Al-Fakir, mungkin, Bib, anak-anak muda sekarang itu lebih rasa giroh semangatnya itu untuk menuntut ilmu, bukan hanya untuk sekedar menuntut ilmu, tapi untuk mengamalkan. Untuk mengamalkan ilmu tersebut tidak perlu untuk kepada orang lain tersebut dulu, kepada orang lain dulu. Tapi artinya mulai dari diri sendiri dulu, Bib. Mungkin pengamalannya yang di saat guru-guru mereka sampaikan itu kita terapkan di dalam diri kita sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Karena mereka bawa alma mater majlis. Habib. Ya, khair, jazakumullah khair buat Ustaz Hardi Nizar. Syukran ya, mudah-mudahan Allah berikan antum panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan majlis yang insya Allah akan dibangun pondok pesantren. Insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan mudah. Sekarang juga lagi pembangunan, ya. Mudah-mudahan Allah berikan orang-orang yang memiliki gerah untuk membantu perjuangan tersebut. Dan satu lagi, Habib, tambahan sebelum kita tutup. Al-Fakir Majlis Ta'lim Misbahul Munir ini adalah naungan daripada Majlis Ta'lim Syababul Khair. Jadi kapanpun insya Allah tidak akan lupa. Masya Allah, Masya Allah. Ibaratnya kita di bawah naungan Majlis Syababul Khair, sami'na wa ata'na. Masya Allah. Yang penting ibaratnya kacang tidak akan lupa dengan kulitnya. Mudah-mudahan sehat walafiat, tambah istiqomah lagi. Amin, Allahumma amin. Intinya kita sama-sama nyenengin girangin hati Nabi. Karena Nabi punya keinginan satu, nggak mau satu umatnya di dalam nerakanya Allah. Jazakumullah khair Ustaz Hardi Nizar. Hadirin rahimakumullah, begitu sangat luar biasa kita bincang-bincang dengan Ustaz Hardi Nizar. Di tengah-tengah kesibukan beliau, pulang kerja, beliau sempatkan tadi ngajar dulu, ya kan, di Pondok Perempuan. Kemudian hari ini beliau pun menyempatkan diri sampai Masya Allah jam 2 lewat. Duduk bareng-bareng tempat ini luar biasa. Mudah-mudahan penuh hikmah. Kemudian hadirin rahimakumullah, sebelum saya tutup juga, ini ada satu produk daripada Majlis Syababul Khair, yaitu Syam Parfum, ya kan, Ar-Raudhah Parfum. Ar-Raudhah Parfum ini salah satu produk yang dibuat
khusus anak-anak muda, karena banyak nanya, Habib parfumnya apa sih yang sering dipakai? Wah, banyak DM sekali masuk kepada Instagram kita orang, dan banyak orang juga setiap saya lewat hadir, Habib pingin parfumnya. Nah, kita sudah menyediakan ini produk sendiri, racikan sendiri, tidak akan didapatkan di toko manapun, hanya ada di Ar-Raudhah Parfum. Yang mau silakan bisa kontak nanti kepada nomor telepon yang ada di sini atau menghubungi link ini. Jazakumullah khair Ustaz Hadi Nizar. Habib, Syukran, semangat berjuang. Siap, Habib. Mudah-mudahan kita sama-sama ada di Amin, bahtera amin. baginda Nabi, nanti Amin, di ya akhirat Habib. kumpul Amin, lagi. amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.